Shalom, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, di mana hari ini saya ingin bercerita. Namun sebelum saya bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Marta Intan Maure, NIM 1.01 2022.0154, kelas E semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik teman-teman, di sini tema cerita yang akan saya ambil yaitu kisah tentang penciptaan. Namun sebelum saya memulai cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita tunduk dan satu hati kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan anakmu Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, tak henti-hentinya kesempatan yang Kau berikan kepada kami, penyertaan, pertolongan, bahkan Engkau selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kisah dan dari cerita yang akan disampaikan. Namun sebelum itu kami meminta tuntunan penyertaan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga apa yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, tema kita hari ini tentang kisah penciptaan. Perlu kita semua ketahui bahwa awal mula sebelum ada burung, pepohonan, manusia, dan segala sesuatu yang kita lihat sekarang, tidak ada satupun. Ini bukan hanya berarti bahwa tidak ada satupun yang dapat dilihat. Tidak ada satupun artinya tidak ada suara, bau, dan lain-lain. Wah, kedengarannya gila ya. Namun, Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang kedua-a. Jadi, Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan dalam 6 hari. Dari sinilah kisah penciptaan dimulai. Pada hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Dan Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu Ia memisahkan terang dari kegelapan. Allah menyebut terang itu siang, dan kegelapan disebutnya malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 5. Nah teman-teman, sebelum hari pertama, bumi itu tertutup kegelapan, sehingga hal pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Dia tidak melakukan ini dengan melakukan tindakan besar, seperti mengaduk ramuan atau melalui upaya manual apapun. Namun Alkitab memberitahukan kita bahwa Tuhan hanya berbicara dan terang itu ada. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan Tuhan di sepanjang kisah penciptaannya. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan langit. Tuhan Allah berfirman, hendaklah ada sebuah kubah di antara air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah membuat kubah itu dan memisahkan air di bawah kubah itu dari air di atasnya. Dan memang begitu. Allah menyebut kubah itu langit. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi teman-teman, pada titik kisah penciptaan ini, air ada di mana-mana. Kita mengetahui hal ini karena pada awal pasal ini Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas air. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang kedua.
Langkah selanjutnya dalam menciptakan alam semesta oleh Tuhan adalah menciptakan langit. Bayangkan teman-teman, sebelum hari kedua tidak ada langit. Seiring dengan terciptanya langit, dari sini kita bisa melihat pertama kalinya bumi mengalami atmosfer apapun. Artinya teman-teman, untuk pertama kalinya kita bisa melihat awan, angin, ombak, dan sebagainya. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tanah. Dan Allah berfirman, hendaklah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah tanah kering muncul, dan memang begitu. Allah menyebut tanah kering itu daratan, dan kumpulan air itu disebutnya laut. Dan Allah melihat bahwa hal itu baik. Kemudian Allah berfirman, hendaklah tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon-pohon di negeri itu yang menghasilkan buah dan yang berbiji menurut jenisnya. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 9 sampai dengan 13. Nah, jadi teman-teman, pada hari ketiga, bumi yang kita kenal mulai berbentuk. Tuhan menciptakan daratan kering dan mengumpulkan semua air menjadi lautan. Ini adalah hari yang sibuk bagi Tuhan, karena Dia juga menciptakan semua tanaman dan pohon di bumi, yang Dia hasilkan dengan berbagai macam buah yang berbeda. Ada bunga, sungai, pantai, sayur mayur, dan masih banyak lagi semua yang tercipta pada hari ketiga. Teman-teman, hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan menciptakan dua benda penerang yang besar, yaitu penerang yang lebih besar untuk mengatur siang hari dan penerang yang lebih kecil untuk mengatur malam. Dia juga menciptakan bintang-bintang. Allah menempatkannya di kubah langit untuk apa teman-teman? Untuk menerangi bumi, untuk mengatur siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari kegelapan. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 16 sampai dengan 19. Jadi teman-teman, pada hari keempat, kisah penciptaan, kita bisa melihat bahwa masuknya matahari sebelumnya, Tuhan telah menciptakan cahaya. Namun bukan matahari bersamaan dengan matahari, datanglah cahaya. Ada panas dan kehangatan. Hal ini juga berarti bahwa matahari terbenam dan matahari terbit kini akan terjadi di bumi. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan cahaya besar lainnya seperti bulan. Teman-teman, pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk langit dan bumi. Dan Allah berfirman, hendaklah air penuh dengan makhluk-makhluk hidup, dan biarlah burung-burung terbang di bumi melintasi kubah langit. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk laut yang besar dan segala makhluk hidup yang hidup di air dan yang bergerak di dalamnya, menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Kemudian Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah, bertambahlah jumlahnya, penuhilah air di lautan, dan biarlah burung bertambah banyak di bumi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan 23. Jadi teman-teman, sebelum hari kelima dalam kisah penciptaan, dunia itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Namun tidak ada satwa liar yang terlihat. Salah satu hewan pertama yang diciptakan adalah makhluk laut. Semua hewan air seperti ikan, tiram, ubur-ubur, paus, hiu, anjing laut, dan lainnya muncul pada hari kelima
penciptaan. Hewan lain yang diciptakan pada hari ini, di mana pada hari kelima adalah burung. Tuhan hanya berbicara dan burung-burung pun memenuhi langit. Nah, pada hari yang keenam, dan Allah berfirman, hendaklah tanah itu menghasilkan makhluk-makhluk hidup menurut jenisnya. Binatang ternak, binatang-binatang yang merayap di muka bumi, dan binatang-binatang liar masing-masing menurut jenisnya. Dan memang begitu. Allah menjadikan binatang-binatang liar menurut jenisnya, binatang ternak menurut jenisnya, dan segala binatang yang berkeliaran di bumi menurut jenisnya. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 25. Nah, teman-teman, setelah semua makhluk laut dan burung diciptakan, Tuhan juga menciptakan hewan darat, di mana kita bisa melihat hewan yang merayap di bumi, termaksud setiap reptil, amfibi, mamalia, dan burung yang tidak bisa terbang. Kemudian Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan segala binatang liar, dan atas segala makhluk yang bergerak di sepanjang tanah. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan. Dialah yang menciptakan mereka. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Penciptaan lain yang sangat penting teman-teman terjadi pada hari ke-6 dan terakhir hari penciptaan. Meskipun semua ciptaan yang diciptakan berdasarkan suara Tuhan, Dia menggunakan cara yang berbeda untuk menciptakan manusia. Kemudian di dalam Alkitab, kita membaca bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Teman-teman, Tuhan menciptakan banyak binatang yang berbeda. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya dan memberi mereka tanggung jawab untuk memelihara semua binatang yang ada. Tuhan tahu bahwa Adam akan kesepian jika dibiarkan sendirian di bumi. Dia memeriksa semua hewan lain di bumi, namun karena Adam telah dipisahkan, tidak ada satupun dari mereka yang terbukti menjadi teman yang layak atau sepadan dengan dia. Tapi bagi Adam, sama sekali tidak ditemukan penolong yang cocok. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 2 ayat 20b. Jadi Tuhan menciptakan Hawa. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur lelap. Dan ketika dia sedang tidur, dia mengambil salah satu tulang rusuk orang itu. Orang itu lalu menutupnya dengan daging. Kemudian Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang diambilnya. Lalu dibawanya kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 23. Teman-teman, dari sini Adam terbangun dari tidurnya dan menemukan Hawa yang sudah di sampingnya. Pendamping yang Tuhan ciptakan untuknya. Ini adalah hari di mana Tuhan menciptakan wanita. Tuhan menamai pria dan wanita pertama, Adam dan Hawa. Penciptaan umat manusia telah selesai. Baik teman-teman, itu tadi adalah kisah penciptaan yang secara singkat dijelaskan oleh saya. Selebihnya mungkin kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab kita untuk lebih memahami dan mendalami tentang firman Tuhan.
Sekian dan terima kasih. Shalom.